Selamat siang, Bapak dan Ibu. Puji syukur saat ini kita masih dapat beribadah kembali. Walaupun kita masih beribadah di rumah, tetapi kita selayaknya beribadah di gereja. Mari kita naikkan pujian dari NKB 35, bait 1 hingga 3. Seluruh alam tak henti. Seluruh alam tak henti memuliakan-Mu, mentari bintang berseri, bernyanyilah merdu. Samudara ya hujan pun mengiringnya serta memuji yang bertekuk Sang Khalik semesta. Penghuni laut semesta dan unggas yang terbang memuji Tuhan Khaliknya, bersyukur bersenang. Dan kita pun sepatutnya meniru contohnya, memuji Allah yang esa dengan lagu megah. Ku berikan seluruh hidupku padamu Tuhanku, baik jiwa maupun ragaku menjadi milik-Mu. Beri kasih-Mu di hatiku, tetap berkuasalah, sehingga segenap hidupku menjunjung Dikau-lah. Bapa yang di surga, puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, di mana kami sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kekuatan daripada-Mu. Bapa, sebelum kami memasuki ibadah Komisi Dewasa ini, kami mohon pengampunan daripada-Mu, di mana kami masih hidup di dalam kedagingan kami masih mengikuti hawa nafsu kami. Bapa, ampuni kami dan layakkanlah kami dalam mengikuti ibadah ini. Amin. Tema Komisi Dewasa pada siang hari ini penuh dengan Roh Kudus. Bacaannya diambil dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 5 hingga 12. Kata pembuka diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Kita akan menyanyikan pujian dari PKJ 39 bait 1 hingga 3. Jikalau Tuhan tidak menebusku. Jikalau Tuhan tidak menebusku dan Tuhan tidak mengampuniku, hidupku terbeban dan
dan dosaku berat. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Marilah ya Tuhan jamah diriku. Jikalau Tuhan tidak menjagaku dan tak menuntun, tak memimpinku, hidupku tak tentu dan langkahku sesat. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Marilah ya Tuhan pimpin anak-Mu. Jikalau Tuhan datang menolongku dan Tuhan jaga hamba-Mu terus, hidupku damailah, dosa terhapuslah. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Marilah ya Tuhan rangkul hamba-Mu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama membaca Mazmur yang diambil dari Mazmur 11. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab, lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur, untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan taktanya di sorga. Matanya mengamat-ngamati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian dari PKJ 124 bait 1-3. Di saat ini kau perlu Tuhan. Saat ini kau perlu Tuhan. Di saat ini kau perlu jangkar. Haruslah kau menambatkannya pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini kau perlu firman. Di saat ini janganlah diam. Haruslah kau teguh berpaut pada batu karang. Ialah Yesus sang batu karang, juru selamat satu-satunya. Haruslah kau menambatkan diri pada batu karang. Di saat ini Yesus Tuhanku, tempat berpaut jangkar itu. Aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Dialah Yesus sang
satu-satunya. Aku yakin, aku yakin, aku terpaut pada batu karang. Bapak Ibu senang menjumpai saudara-saudara sekalian pada saat ini. Mari saya ajak kita semua untuk bersatu di dalam doa sebelum kita belajar dari firman Tuhan. Mari kita berdoa. Di saat ini kami memerlukan Tuhan. Bukan hanya di saat ini tapi sepanjang kehidupan kami. Di saat ini kami merindukan firman-Mu. Biarlah Tuhan berkenan menyapa kami melalui sabda-Mu. Sabda-Mu yang akan menguatkan kami untuk melanjutkan ziarah kehidupan kami. Bapa, di tengah-tengah keterbatasan kami, Roh Kudus menguatkan, memberikan pengertian yang benar, supaya kami paham apa yang Engkau kehendaki, dan supaya kami juga melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, agar kami disebut orang-orang yang berbahagia. Hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, Tuhan tolong, supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, penuh dengan Roh Kudus. Itu tema kita pada siang hari ini. Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5 sampai 12. Kita akan membaca bagian ini. Saya akan membaca Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-5 sampai dengan ke-12 demikian. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu pencuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sampai demikian jauh pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bagian ini atau kalimat tema kita ada tercantum dalam ayat 8 tadi.
Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Saudara-saudara, jawaban apa sih yang sebenarnya disampaikan oleh Petrus di depan sidang peradilan mahkamah agama itu? Bayangkan yang datang itu adalah imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexandria dan semua orang lain, termasuk keturunan imam besar. Jadi ini yang hadir bukan sembarangan orang, tapi orang-orang besar, orang-orang yang dipercayakan memimpin umat Yahudi pada saat itu. Mereka mengadakan semacam pengadilan agama di situ. Yang diadili siapa? Yang diadili adalah Petrus dan Yohanes. Mengapa mereka dibawa dan diadili? Saudara-saudara, ini kalau kita lihat ada sambungannya dalam bacaan yang sebelumnya ini, dalam Kisah Rasul 3 misalnya. Di situ mulai Petrus itu meneruskan pekerjaan Yesus Kristus. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Lalu kemudian sejak saat itulah terjadi orang-orang melihat suatu mujizat dan kemudian mereka takjub. Petrus memakai kesempatan ini untuk memberitakan, untuk menyaksikan siapa? Menyaksikan Yesus Kristus tentunya yang memberikan kuasa itu. Lalu di serambi Salomo itu Petrus menjelaskan. Dampaknya apa? Dampaknya ada begitu banyak orang yang mulai mengerti keselamatan di dalam Kristus. Mereka melihat dengan jelas apa yang diuraikan oleh Rasul Petrus itu, bahwa Yesus Kristus adalah Mesias. Mesias yang menderita untuk umat manusia, untuk menebus dosa manusia. Nah, tentu saja di sini timbul semacam ketidaksukaan dari kelompok orang-orang atau pemuka-pemuka agama Yahudi itu. Lalu mereka membawa Petrus Yohanes ini di hadapan mahkamah agama, di dalam sidang itu. Nah, mereka itu ditanya, diinterogasi. Tujuannya apa? Mencari kesalahan agar bisa memenjarakan. Dan kalau bisa memungkinkan, mereka itu juga harus sama seperti Yesus disalibkan, dibunuh, begitu. Nah, saudara-saudara, yang saya ajak untuk kita sama-sama renungkan adalah sosok Rasul Petrus ini. Dalam peristiwa penyaliban, dalam penangkapan Yesus, ya, ketika Yesus mulai disesah, diadili, kita bisa melihat seperti apa Petrus. Petrus yang tadinya gagah berani, Petrus yang tadinya mencabut pedang lalu kemudian memutuskan telinga salah satu pengawal gitu ya, tentara serdadu. Lalu Petrus yang seringkali mengatakan, biarlah ya aku, seolah-olah aku mati duluan. Petrus yang mengaku Yesus sebagai Mesias itu. Tetapi Petrus yang pada akhirnya menyangkal Yesus Kristus 3 kali. Nah, saudara-saudara, Petrus yang begitu ketakutan, yang begitu cemas, yang begitu mungkin kecewa dan meragukan Yesus yang mati ini, namun tidak dibiarkan begitu saja, dipulihkan oleh Kristus ini. Kebangkitan Kristus memulihkan dia. Penampakannya juga demikian. Sehingga Petrus sekarang mempunyai semangat yang baru, mulai mengerti akan Mesias yang sesungguhnya ini. Dan Petrus menuruti apa yang
diperintahkan oleh Yesus yang bangkit itu, bahwa ia atau mereka ini, Petrus dan teman-temannya, akan menerima kuasa dari tempat yang maha tinggi, yaitu kuasa Roh Kudus itu. Kuasa Roh Kudus ini untuk apa? Bukan untuk kesenangannya sendiri, bukan untuk perlindungan sendiri, bukan untuk pamer kekuasaan, bukan. Tetapi yang kita saksikan dalam bacaan Alkitab pada hari ini adalah kuasa Roh Kudus itu memampukan seorang Petrus ini untuk menjadi saksi Tuhan yang sesungguhnya, untuk mengalami perubahan dari orang yang tadinya takut, pesimis, kecewa, kini menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran meskipun itu di tengah-tengah persidangan mahkamah agama, persidangan tertinggi agama Yahudi pada saat itu. Saudara-saudara, Petrus berani untuk menyaksikan yang sebenarnya. Ini kontras luar biasa. Tadinya ia menghindar takut, sekarang ia tampil, ia berani bicara apapun risikonya. Jadi kita bisa lihat di situ. Ini karena dampak kuasa Roh Kudus. Karena penuh dengan kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara, lalu apa pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Seharusnya anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus, Anda dan saya, mengalami perubahan-perubahan sama seperti yang dialami oleh Petrus. Bisa saja suatu ketika kita mengalami kekecewaan. Bisa saja suatu ketika kita mengalami ketakutan yang luar biasa. Bisa saja kita kemudian menyangkal. Tetapi ini harus kita lihat dalam sebuah proses, dan di mana kita membiarkan diri kita ini dikuasai oleh Roh Kudus itu. Roh Kudus yang kemudian menyatakan kebenaran di dalam hati, dalam diri kita. Meneguhkan kita. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi berani. Bukan menjadi berani untuk memberontak, untuk melawan kebenaran, bukan itu. Tetapi sebaliknya untuk menyatakan kebenaran. Untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Ada begitu banyak alasan Anda dan saya pesimis, takut untuk menyuarakan kebenaran, untuk bersaksi. Nah, saudara-saudara, jangan lupa bahwa setiap orang percaya, Tuhan Yesus berjanji kepada setiap kita bahwa kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus itu. Maka mestinya kita menyiapkan diri, menjadi sarana Roh Kudus itu bekerja di dalam diri kita. Jadi ketika Anda dan saya merasakan kuasa Roh Kudus, ingat bahwa kuasa Roh Kudus itu bukan untuk kepentingan pemuasan diri kita, tetapi untuk melanjutkan karya Tuhan di bumi ini. Saudara-saudara, Anda dan saya terpanggil untuk itu. Untuk mewujud nyatakan, meneruskan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi pada saat ini, tantangan yang harus kita hadapi mungkin berat. Tetapi kalau kita berkaca pada murid-murid Yesus, jelas lebih berat mereka. Mereka dimampukan untuk kuat, untuk dapat menyatakan kebenaran, untuk bersaksi. Saat ini hal yang sama juga Tuhan inginkan kita perbuat. Kita menyaksikan kebenaran, kita tidak usah dikuasai oleh ketakutan, tetapi berani terus mengerjakan pekerjaan Tuhan. Tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus, bukan hanya dia bisa bahasa roh. Tanda orang yang dikuasai oleh Roh Kudus, kuasa Roh Kudus itu adalah mampu melakukan pekerjaan kesaksian, melanjutkan karya Yesus Kristus di bumi ini. Mula-mula dalam keluarga Anda,
lingkungan terdekat, gereja, masyarakat, dan seterusnya. Tuhan memberkati, menolong kita semua. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur seraya mengingatkan firman-Nya dalam Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar dengan nomor rekening 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop disimpan dalam suatu tempat dan nanti kita sudah bisa beribadah di gereja dapat diserahkan di gereja. Untuk mengiringi lagu persembahan kita nyanyikan pujian dari NKB 135 bait 1 hingga 3. Bernyanyilah biduan muda mudi. Nyanyilah biduan muda-mudi pencipta tahu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaulah, aduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Penuh syukur ungkapan hati kami, tembang Mazmur selalu harus naik dengan merdu ke tatamu. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk segala berkat yang sudah kami berikan kepada kami. Sekarang kami membawa sebagian berkat yang sudah Kau berikan pada kami. Berkati tangan-tangan yang akan mengelolanya. Berikan mereka hati yang bijak dalam menggunakannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah bersyukur. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita akan naikkan pujian dari NKB 104 bait 1 hingga 3. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar
berkobar dalam hatiku. Jiwaku selamat karena kuasa-Nya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru. Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga bahwa Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, sangat berkuasa. Tetapi Engkau mau melibatkan kami, mula-mula murid-murid-Mu, sekarang terus turun-temurun kami. Engkau hendak jadikan kesaksian bagi dunia ini. Tolonglah kami ya Bapa agar mampu melakukannya. Kami percaya kuat kuasa Roh-Mu yang kudus juga hadir dalam hidup kami. Oleh karena itu, biarlah kami dapat mengenyahkan ketakutan, kecemasan, kekhawatiran kami ganti dengan sukacita untuk melakukan tugas-tugas pelayanan-Mu. Bapa di surga, kami tetap mendoakan untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang mengalami pergumulan, yang mungkin saja pada saat ini udah bosan dengan sakitnya. Tuhan mampukan mereka untuk terus bergantung kepadamu. Biarlah kami juga boleh menjadi saksi-Mu menguatkan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang pada saat ini kehilangan pekerjaan, kehidupan ekonomi yang tidak memadai. Biarlah Tuhan juga yang menolong, supaya kami semua dapat menata berkat yang Tuhan berikan. Dan Tuhan yang memberikan rezeki bagi setiap kami. Kami berdoa untuk anak-anak kami. Mereka yang pada saat ini terus belajar yang tidak mudah secara online. Tapi biarlah Tuhan menguatkan mereka, memberi semangat terus untuk kegiatan-kegiatan gerejawi kami. Yang sebagian besar pada saat ini online, Tuhan juga menolong. Supaya kami dapat melayani Tuhan dengan baik, merespon pelayanan itu. Dan kiranya juga gereja-Mu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Bangsa dan negara kami percayakan kepadamu ya Bapa. Tuhan tolong supaya kehidupan bangsa dan negara kami lebih baik. Biarlah perbedaan-perbedaan yang ada tidak harus kami memusuhi satu dengan yang lain, tetapi kami merangkul dan memandangnya sebagai kekayaan. Kami berdoa untuk penegakan hukum di negara kami Indonesia ini. Biarlah Tuhan juga yang menolong untuk memberikan keberanian kepada khususnya anak-anak Tuhan menyatakan yang benar adalah benar. Bapa di surga, kini kami akan kembali ke dalam aktivitas kami, kehidupan kami. Kami yakin dan percaya berkat-Mu selalu ada dalam hidup kami. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam namanya kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayap-Nya